Bab 87. Medan Perang Darah Hitam. Kuda merah marun yang tinggi berlari kencang, suara kukunya secepat drum, dan debu beterbangan, berguling ke depan. Jenis tunggangan ini disebut flamingo. Memiliki terah yang baik, daya dukung beban yang kuat, tubuh yang kuat dan penuh daya tahan, serta dapat melakukan perjalanan ribuan mil sehari dengan mudah. Satu kuda bernilai puluhan ribu uang giok putih. Carson Chen mampu membelinya, tetapi jenis kuda yang baik ini membutuhkan pemberian makan dan perawatan yang lebih hati-hati. Repotnya, kuda merah ini disewakan di kandang Akademi Seni Bela Diri Seven Glory, perlu digadaikan 10.000 uang giok putih, dan biaya sewanya adalah 100 uang giok putih per hari. Berapa hari setelah kembali, kamu akan melunasi. Dirinya mendengar bahwa ada juga sejenis kuda dengan darah monster, dapat dengan mudah menempuh jarak 3.000 mil sehari, dan bukan tidak mungkin menempuh jarak 5.000 mil sehari, tidak makan rumput dan hanya makan daging. Monster pertempuran, disebut kaca pupil merah, masing-masing bernilai ratusan ribu bahkan jutaan uang giok putih. Ada dua macam misi di Paviliun Baiwu, satu misi unik, hanya ada satu misi, dan akan hilang jika ada yang mengambilnya. Salah satunya adalah tugas kelompok, yang bisa diambil oleh banyak orang. Menemukan giok darah dalam adalah tugas kelompok, dan Carson Chen hanyalah salah satu dari banyak orang yang menerima tugas ini. Giok darah dalam adalah sejenis giok yang menyerap darah dan terbentuk setelah bertahun-tahun diendapkan. Ini memiliki berbagai kegunaan. Itu juga merupakan bahan utama yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi darah di kolam darah mendidih Akademi Seni Bela Diri Seven Glory. Setelah menerima tugas, Carson Chen mencari informasi yang relevan, dan akhirnya menentukan tempat produksi giok darah dalam. Perlu ada tempat di mana banyak darah telah disimpan selama bertahun-tahun, dan harus ada batu giok. Dua syaratnya adalah sangat diperlukan. Pada zaman dinasti, petarung dan monster bertempur secara membabi buta, mengakibatkan kematian dan pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya, namun pertempuran tersebut terutama terkonsentrasi di beberapa tempat saja. Akademi Seni Bela Diri Seven Glory terdekat, disebut Medan Perang Darah Hitam, awalnya memiliki jalur biji giok. Beristirahatlah saat lelah, makan dan tidur di udara terbuka. Setelah 3 hari berturut-turut, Carson Chen akhirnya tiba di kota darah hitam di luar medan perang darah hitam. Apakah ini makan atau kos? Mengendarai kuda merah, dia berhenti di depan sebuah penginapan besar, dan seorang pegawai segera mendatanginya. Makan malam, segera sajikan beberapa hidangan favoritmu. Selain itu, rawat kuda ini dengan baik. Aku akan mengambilnya nanti dan melunasi tagihannya. Carson Chen menyerahkan kendali kepada pria itu, dan berkata dalam cara yang tenang. Oke, secara objektif, tolong ambil kartu kudanya, lalu gunakan kartu ini untuk mengambil kudanya. Pria itu bergerak dengan terampil, dan meminta pelayan pria penginapan untuk memimpin kuda merah itu ke kandang di dalam untuk memberi makan dan mencuci. Cari meja kosong dan duduk. Sambil menunggu makanan disajikan, Carson Chen melirik dan melihat sekeliling. Separuh kursi sudah penuh, dan setiap tubuh memancarkan semburan energi dan fluktuasi kekuatan darah, dan beberapa adalah prajurit alam pelatihan kekuatan. Bagaimanapun, meskipun nilai giok darah dalam tidak rendah, itu adalah lebih bermanfaat bagi para pejuang alam energi darah. Menurut alam pelatihan kekuatan para petarung, selain menjual uang, tidak ada keuntungan dalam praktek mereka sendiri. Beberapa mengobrol dan tertawa bahagia, dan beberapa minum sendirian. Carson Chen melihat orang lain, dan orang lain melihat dirinya sendiri. Adik laki-laki ini akan memasuki medan perang darah hitam. Seorang pria parubaya duduk tepat di depan Carson Chen dan berkata dengan tajam. Ada apa? Carson Chen melirik pihak lain. Ada bekas luka di wajahnya, dan dia terlihat sedikit galak, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan senyum ramah, yang agak aneh. Medan perang darah hitam tidak pernah damai, dan berbahaya untuk masuk sendirian. Mari bekerja sama dan berbagi hal-hal yang kita temukan secara setara, kata pria dengan bekas luka di wajahnya.
Terima kasih, tapi aku tidak harus memasuki medan perang darah hitam, kata Carson Chen dengan tenang. Sebelum datang ke sini, dirinya pernah mendengar bahwa medan perang darah hitam sangat kacau dan berbahaya. Jika dengan gegabah membentuk tim dengan seseorang yang tidak kukenal, siapa tahu jika bahaya ada di sekitarku. Setelah makan lengkap dan istirahat, Carson Chen membayar uangnya, berjalan keluar dari penginapan, dan berjalan menuju medan perang darah hitam. Pria parubaya dengan bekas luka di wajahnya tersenyum sinis, dan juga meninggalkan penginapan. Penjaga toko bisa mendapatkan sejumlah uang untuk menjual kuda lagi. Pria yang melihat pemandangan ini tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berbicara sendiri. Meskipun dia tidak berkultivasi, dia telah tinggal di sini selama beberapa tahun dan telah melihat banyak orang datang dan pergi. Orang bisa tahu sekilas bahwa Carson Chen adalah pemula, dan pria parubaya dengan bekas luka bukanlah burung yang baik. Seperti tuan muda atau murid dari sekolah seni bela diri, jika mereka memasuki medan perang darah hitam untuk pertama kalinya, jika tidak ada yang mengikuti mereka sering kurang pengalaman dan mudah disembelih sebagai domba gemuk kartu. Penginapan besar memiliki beberapa latar belakang, dan beberapa penjahat berani mengambil kuda dengan lisensi kuda yang diperoleh dari perampokan, dan akhirnya kuda itu menjadi milik penjaga toko. Setelah menjualnya, mereka bisa mendapatkan sejumlah uang giok. Dirinya telah melihat terlalu banyak hal seperti ini, jadi tidak mengherankan. Kota darah hitam sebenarnya tidak besar, dan orang-orang yang tinggal di kota semuanya adalah pejuang. Selain penginapan dan restoran tetap, kota ini memiliki mobilitas yang kuat. Berjalan keluar dari kota darah hitam dan berjalan maju selama lebih dari 10 menit, Carson Chen menemukan bahwa warna tanah di bawah kakinya berangsur-angsur berubah. Awalnya abu-abu dan putih, tetapi lambat laun menjadi lebih gelap dan kemudian berubah menjadi coklat kemerahan, seperti warna darah kering. Di depannya, sebuah tablet batu biru berdiri setinggi beberapa meter, dengan 4 karakter besar berwarna merah darah tertulis di atasnya, medan perang darah hitam. Melihat 4 kata itu, Carson Chen merasakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Dia sepertinya melihat segunung mayat dan lautan darah di depan matanya, hidungnya seperti mencium bau darah yang kuat, dan telinga sepertinya mendengar teriakan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Melepaskan diri dari halusinasi dalam sekejap, dahinya dipenuhi keringat tanpa sadar. Tempat yang menakutkan. Carson Chen menyeka keringatnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Melewati tablet batu biru, Carson Chen langsung merasakan perubahan nafas. Tablet batu itu seperti titik pemisah antara dua dunia. Bau darah di mana-mana meresap dari segala arah, dan kegilaan menembus lubang hidungnya. Carson Chen tidak terbiasa, dan alisnya mengerutkan kening. Untungnya, tubuh petarung lebih kuat dari orang biasa, dan mentalnya juga lebih kuat. Jika orang biasa masuk ke sini, tidak lama kemudian mereka tidak tahan. Daerah sekitarnya sunyi, dengan sedikit orang yang terlihat, sunyi dan sepi tanpa alasan. Adik laki-laki, bukankah kamu mengatakan kamu tidak akan memasuki medan perang berdarah hitam? Lelucon datang dari belakang, dan Carson Chen berbalik untuk melihat bahwa dua orang sedang berjalan dengan cepat. Salah satunya adalah yang telah mengundang Carson Chen sebelumnya untuk bekerja sama dengan seorang pria parubaya berwajah bekas luka, yang belum pernah dia lihat sebelumnya, berpakaian hitam. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Carson Chen bertanya balik. Tentu saja, kamu berbohong kepadaku, jadi kamu harus memberi kompensasi kepadaku. Pria parubaya berwajah bekas luka itu tertawa, matanya berkilat tajam. Carson Chen tidak bisa menahan tawa, itu benar-benar logika gangster, tetapi dia tidak takut satu sama lain. Fluktuasi energi dan darah yang dipancarkan oleh kedua orang ini adalah semua alam energi darah tingkat 8. Betapapun kuatnya dia bisa lolos begitu saja. Berhenti bicara omong kosong, bunuh saja secara langsung. Orang lain segera berbicara, penuh niat membunuh, dan dengan cepat bergegas menuju Carson Chen seperti cita. Belati hitam membelah udara dan menusuk jantung Carson Chen tanpa ampun.
Pria paruh baya berwajah bekas luka itu mengikuti, mengeluarkan parang di belakang punggungnya, bergegas menuju Carson Chen, dan menebas dengan keras dengan satu pukulan. Keduanya tidak melakukan seni bela diri berkualitas, tetapi mereka bekerja sama secara diam-diam. Mencari kematian. Carson Chen mendengus dingin, menghunus pedangnya dari sarungnya, dan di tengah lampu pedang yang berkedip-kedip, dia menikam pria paruh baya berbaju hitam dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sebuah bintang diperbesar di depan pria paruh baya berbaju hitam. Pedang sejati keterampilan surgawi mutlak tahap ketiga meningkatkan kekuatan pedang ini sebesar 20%. Pria paruh baya berbaju hitam memiliki pengalaman yang kaya dalam pertempuran dan tidak panik sama sekali. Dengan memutar pergelangan tangannya, belati itu segera berubah dan menyeka leher Carson Chen. Carson Chen bahkan lebih berubah. Dalam sekejap, pedang panjang di tangannya berubah 5 kali berturut-turut. Bentuk dan kecepatan tubuhnya disinkronkan, tidak hanya menahan belati pria paruh baya berbaju hitam, tapi juga menghindari pisau besar pria paruh baya berwajah bekas luka. Memotong dan memotong, pedang menusuk pria paruh baya berbaju hitam. Tiba-tiba, cahaya pedang berubah menjadi bintang loneli dan keluar. Setelah menghilang, tenggorokan pria paruh baya berbaju hitam itu tertusuk, dan dia jatuh ke tanah mati. Berhenti. Pria paruh baya berwajah bekas luka segera mundur. Mati. Jangan menyerang dengan mudah, jangan menggunakan niat membunuh dengan mudah. Sekali menghunus pedang, sekali menggunakan niat membunuh, kamu pasti akan melakukan apa saja untuk membunuh lawan, agar tidak meninggalkan masalah di masa depan, kecuali ada beberapa alasan khusus. Cerah dan mempesona, memukau dunia. Satu pedang, bintang loneli bersinar menyilaukan, seperti bintang terbang yang menyapu langit, seperti meteor yang mengejar bulan, tak tertandingi. Bintang loneli bersinar. Pria paruh baya berwajah bekas luka itu segera meletus dengan kekuatan energi dan darah, dan menampilkan teknik pedang yang kejam. Cahaya pedang jatuh dari langit seperti air terjun. Itu sangat sengit dan terus-menerus, tetapi tidak bisa dilawan. Bintang loneli yang mempesona langsung ditembus. Bintang loneli menghilang, cahaya pisau menghilang, dan lubang pedang sangat jelas di antara alis pria paruh baya berwajah bekas luka, dan darah mengalir keluar bersamanya. Pedang menembus. Dua niat buruk alam energi darah di tingkat 8 dibunuh oleh pedang Carson Chen. Keduanya adalah veteran. Mereka telah berburu dan membunuh pemula beberapa kali, dan mereka bekerja sama dengan sukses setiap saat. Bahkan jika basis kultivasi lawan adalah alam energi tingkat ke-8, tetapi kali ini, mereka terkena batunya. Orang dahulu mengatakan bahwa mereka berburu angsa sepanjang hari dan akhirnya dipatuk oleh angsa. Setelah membunuh dua orang ini, Carson Chen hanya meratapi bahaya medan perang darah hitam, dan dia tidak merasa tidak nyaman. Dunia petarung seperti ini, jika ingin maju, harus membunuh atau dibunuh. Belati dan pedang lebar yang digunakan oleh kedua pria itu sama-sama senjata setingkat besi berharga, tetapi Carson Chen mengabaikannya. Dulu, senjata setingkat besi berharga sangat langka, membutuhkan 2 hingga 3.000 uang giok putih. Sekarang bukan apa-apa, hanya senjata besi langka yang benar-benar langka. Jika ingin meninggalkan medan perang darah hitam, tidak apa-apa membawa belati dan pisau besar ini, tetapi sekarang, akan memasuki medan perang darah hitam. Jika membawa keduanya, itu hanya akan menghabiskan lebih banyak kekuatan fisik. Meninggalkan belati dan pedang, Carson Chen masih menemukan hal lain pada kedua orang ini, seperti tiket uang berjumlah lebih dari 30.000, seperti sejumlah kecil pil tenaga esensi dan pil darah merah, juga bisa dianggap sebagai semacam panen. Mengabaikan tubuh keduanya, Carson Chen melihat ke kejauhan dan berjalan ke depan. Medan perang darah hitam sangat besar, dan sepertinya tidak ada pola khusus untuk distribusi giok darah yang tenggelam. Jika beruntung, dapat menemukan biji giok darah yang tenggelam saat berjalan, dan bisa mendapatkan giok darah yang tenggelam setelah mengetuknya. Nah, mereka yang kurang beruntung mungkin tidak dapat menemukan tambang batu giok yang menenggelamkan darah setelah berkeliaran di sekitar medan perang berdarah hitam selama lebih dari 10 hari.
Sejak mendapatkan ujung pedang misterius, Carson Chen merasa keberuntungannya tidak buruk. Mungkin tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan tambang giok darah yang tenggelam, dan kemudian mendapatkan giok darah dalam. Selama kita dapat menemukan lebih banyak, ayah akan pulih saat itu. Bersambung. Bab 88 Darah Yin. Seluruh medan perang darah hitam dipenuhi dengan faktor-faktor gelisah, dan semakin lama waktunya, akan semakin membuat depresi. Untuk petarung energi darah, alam energi darah, kehendak spiritual akan menentukan berapa lama mereka bisa bertahan di medan perang darah hitam, mungkin 10 hari atau puluhan hari. Tetapi bagi para pendekar alam pelatihan kekuatan, kehendak spiritual mereka telah naik ke ketinggian tertentu, dan kecuali ada keadaan khusus, mereka tidak akan terpengaruh. Berjalan di medan perang darah hitam, bumi berwarna coklat tua, dan bahkan langit tampak tertutup lapisan kabut merah tua. Matahari tidak bisa ditembus, dan terlihat dingin. Malam tiba. Angin baru saja bertiup. Carson Chen bisa merasakan suhu turun dengan cepat, dan malam di sini sudah cukup untuk membekukan orang biasa sampai mati. Petarung memiliki fisik yang lebih baik dari orang biasa, dan itu tidak berarti bahwa mereka maha kuasa. Mereka juga akan sakit ketika menghadapi lingkungan yang keras. Oleh karena itu, ketika pergi ke tempat-tempat asing, terutama tempat-tempat dengan lingkungan yang asing, mereka sering harus lakukan persiapan dengan baik. Menemukan sabuk angin bawah yang dibentuk oleh persimpangan dua dinding bobrok, Carson Chen duduk, meletakkan pedang besi berharga di pangkuannya, dan menggerakkan energi darah dengan kecepatan lambat. Seperti ini, tidak akan terlalu banyak mengkonsumsi energi darah. Itu juga dapat menjaga dirinya tetap hangat, menjaga suhu tubuh yang tepat, dan tidak diserang oleh angin dan dingin. Tidak tahu kapan, bulan memudar merah diam-diam muncul. Menggantung di langit, sepertinya bisa disentuh dengan tangan. Melihat ke atas, ada keindahan yang sangat aneh. Saat angin merengek, Carson Chen menyalakan api unggun, dan nyala api berkedip-kedip, mengaburkan batu-batu yang jauh dan pohon-pohon mati, seperti hantu. Carson Chen sangat berani, tanpa rasa takut, dia mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan dadanya, dan ada benda kecil berwarna merah darah di tangannya, seukuran telur merpati, tetapi tidak beraturan, kelihatannya seperti ditutupi dengan batu giok yang diresapi darah. Ini adalah giok darah dalam. Bagian dari bahaya di medan perang darah hitam berasal dari petarung lain yang mencari giok darah cekung. Giok darah cekung ini diperoleh Carson Chen ketika dia memenggal kepala seorang petarung yang ingin membunuh dia. Giok darah dalam terasa dingin dan lembut saat disentuh. Ketika dia memegangnya di tangannya, Carson Chen sepertinya bisa merasakan kecepatan aliran energi dan darah di sekujur tubuhnya meningkat, tapi itu sangat halus, sama dengan apa-apa. Beratnya lebih dari 1 atau 2, setidaknya bernilai 10.000 uang giok putih. Carson Chen menatap giok darah dalam di tangannya, dan berkata pada dirinya sendiri. Langit semakin larut, dan bulan pudar berdarah yang menggantung di langit tampak semakin mempesona. Bayangah meresap. Di tanah di sebelah kiri, sepertinya ada bayangan hitam yang mengalir tanpa suara seperti air, mendekati Carson Chen. Ujung pedang misterius bergetar tiba-tiba, membuat Carson Chen transparan luar dalam, dan persepsinya ditingkatkan hingga ekstrim. Dia mencabut pedang dari sarungnya tanpa ragu, dan cahaya pedang itu seperti sambaran petir merobek langit malam, menusuk ke kiri, tapi tidak ada perasaan menusuk target. Tanpa ragu-ragu, Carson Chen melompat dan mendarat. Beberapa meter jauhnya, menatap tempat dia duduk bersila, dia menemukan bahwa ada bayangan hitam aneh di bawah cahaya matahari, api, menunjukkan merah darah sutra. Darah Yin. Carson Chen sedikit mengernyit. Karena telah datang ke medan perang darah hitam, pertama-tama kita harus menyelidikinya. Tidak ada monster di medan perang darah hitam, tetapi ada dua hal aneh, satu disebut darah Yin, dan yang lainnya disebut darah Li. Darah Yin tidak memiliki entitas, dan biasanya ada dalam bentuk bayangan atau kabut. Ia akan menyelinap ke dalam tubuh petarung secara diam-diam, dan kemudian menyedot semua energi darah.
Darah Li adalah evolusi darah Yin, telah berevolusi menjadi entitas yang memiliki kekuatan serangan langsung, dan juga dapat menyerap energi darah, yang sangat menakutkan. Sebelum memasuki medan perang darah hitam, Carson Chen bersiap menghadapi berbagai bahaya. Darah Yin melarikan diri ke tanah dan menghilang dari bawah mata Carson Chen, tetapi Carson Chen tidak mengendurkan kewaspadaannya dan waspada tinggi. Tiba-tiba, bayangan diam-diam muncul dari kakinya, dan Carson Chen melompat, menghindarinya dengan berbahaya. Darah Yin tidak memiliki substansi, dingin, dan paling takut pada suhu tinggi. Dengan pemikiran rahasia, Carson Chen mengulurkan pedang besi berharga di atas api unggun untuk dipanggang. Suhu naik dengan cepat, dan ujung pedang mulai sedikit memerah. Di belakang Carson Chen, sekelompok kabut hitam dan merah muncul dengan tenang, tanpa suara, seolah-olah seringai pembunuh dan cakar tajam muncul, mencengkeram leher Carson Chen. Mati. Carson Chen tampaknya memiliki mata yang panjang di belakang kepalanya. Dia dengan cepat berbalik, dan pedang memercikkan percikan api menembus udara, menusuk darah Yin seperti guntur dan api. Dia terluka parah, dan mengeluarkan jeritan melengking dan tajam, menusuk otaknya seperti suara iblis. Peng, asapnya meledak. Mati. Carson Chen menarik pedangnya, tidak yakin apakah darah Yin melarikan diri atau mati. Duduk lagi dan tambahkan kayu kering untuk membuat nyala api lebih kuat, yang dapat mempengaruhi darah Yin sampai batas tertentu. Giok darah dalam memiliki kegunaan yang luas. Fungsi yang paling penting adalah untuk membantu budidaya alam energi darah petarung, tetapi harus ada metode. Misalnya, merebus kolam darah adalah salah satu metode. Dalam analisis terakhir, energi darah murni yang terkandung dalam giok darah dalam, setelah bertahun-tahun akumulasi dan pengendapan, telah menjadi padat. Tanpa metode khusus, tidak mungkin untuk mengeluarkan energi darah murni darinya. Jika itu monster, itu akan berbeda, hanya perlu memakan giok darah dalam secara langsung, dan menggunakan tubuh yang kuat untuk mencerna dan menyerapnya. Langit cerah, dan Carson Chen bangun, penuh energi, kehendak spiritualnya cukup kuat, tidak kalah dengan alam energi darah petarung tingkat ke-9, memasuki medan perang darah hitam belum lama ada, dan belum banyak terpengaruh. Setelah memadamkan api, Carson Chen mengambil ranselnya dan melanjutkan perjalanannya. Tidak lama kemudian, dia melihat mumi. Setelah pemeriksaan kecil, seharusnya sudah mati dalam beberapa hari. Penyebab kematiannya adalah energi darah. Dihisap kering, adalah mungkin untuk menemukan darah Yin atau darah Li. Pada mumi, Carson Chen menemukan 2 tiket uang merah dan 5 tiket uang putih, dengan total 25.000 uang giok putih. Jika ini terus berlanjut, mungkin aku bisa mengambil 1.000.000 uang giok putih di sini. Canda Carson Chen pada dirinya sendiri. Jonas Ouyang, serahkan giok darah dalam. Serahkan giok darah dalam, aku akan mengampunimu. Andalkan saja beberapa ayam dan anjing. Cari mati. Bunuh dia. Ketika dia mendengar suara itu, Carson Chen juga melihat 5 sosok di depannya, 4 di antaranya membentuk lingkaran pengepungan, melingkari orang kelima di tengah. Orang-orang di sekitarnya penuh dengan gejolak energi dan darah, keadaan energi darah tingkat ke-9, alis seperti pedang dan mata tajam, mengenakan seragam budo abu-abu perak, pas dan indah, menampilkan sosok heroik dan penampilan yang mengesankan, dan pedang di tangannya langsung menarik perhatian Carson Chen. Tubuh pedang itu cerah dan halus seperti cermin, dan ujung pedang dipenuhi dengan cahaya biru, yang merupakan tanda ketajaman yang ekstrim. Pegangan pedang diukir dari batu giok merah gelap. Seluruh pedang terlihat seperti kualitas super dalam hal garis dan kecerahan. Setidaknya besi pedang langka. 4 orang yang mengelilingi Jonas Ouyang juga alam energi darah tingkat ke-9. Gaya seragam budo yang mereka kenakan pada dasarnya sama, tetapi warnanya berbeda. Ini adalah murid dari Akademi Seni Bela Diri lain. Kota utama marsial super memiliki 5 sekolah seni bela diri di bawah yurisdiksinya, dan Akademi Seni Bela Diri Seven Glory hanyalah salah satunya.
Keempat orang itu menembak bersamaan, pisau panjang ditebas, dan 3 cahaya pisau dibunuh dari 3 arah. Satu telapak tangan seperti lempengan batu dan dihantam ke arah Jonas Ouyang. Satu kaki seperti pilar, adalah seperti angin dan guntur. Jonas Ouyang mencibir di sudut mulutnya, dan dia bergegas maju dengan pedang di tubuhnya. Pedang tajam itu menembus, mengembangkan ketajamannya hingga ekstrim, seolah-olah bisa menembus semua kekerasan. Dengan basis kultivasi yang sama dari alam energi darah tingkat ke-9, kekuatan Jonas Ouyang sangat menakutkan. Dengan pedangnya, dia tidak hanya mematahkan kekuatan gabungan keempat orang itu, tetapi juga mengambil kesempatan untuk membunuh satu orang. Lampu pedang menyala lagi, dan dalam sekejap mata, orang kedua dipenggal, hanya menyisakan 2 orang. Berhenti. Kedua orang yang masih hidup menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, jadi mereka membuka mulut dengan cepat. Sudah terlambat. Jonas Ouyang jelas adalah orang yang menentukan, dan dia menggunakan pedangnya lagi. Lawan. Melihat kedua orang itu tidak dalam kondisi yang baik, mereka segera menggunakan teknik pembakaran darah, energi darah dibakar, dan kekuatan mereka meningkat 1000 kali. Satu pisau sepertinya bisa membelah bumi, dan cahaya pisau berlumuran darah. Satu telapak tangan tampaknya mampu menghancurkan gunung, seperti batu kilangan merah besar yang diledakkan Jonas Ouyang dengan ganas. Berjuang dengan sia-sia. Jonas Ouyang mendengus dingin, seringai tergantung di sudut mulutnya, dan dia mengayunkan pedang panjangnya, yang sangat tajam, menusuk cetakan telapak tangan dengan cahaya pisau pembelah. Sangat cepat, seperti aliran cahaya melintasi langit, membelah kedua orang itu terbunuh. Sangat kuat, mata Carson Chen mengerut. Basis kultivasi energi darah tingkat ke-9 yang sama, tetapi membunuh satu orang dengan satu pedang, bahkan jika 2 orang terakhir menggunakan teknik pembakaran darah untuk meningkatkan kekuatan mereka, hal ini tetap terjadi. Jonas Ouyang kekuatannya terlalu menakutkan. Terutama pedangnya, tidak hanya cepat tetapi juga sangat tajam, tidak banyak perubahan, tetapi tekad dan keganasan yang gigih. Pada jarak lebih dari 100 meter, Jonas Ouyang menatap tajam ke arah Carson Chen, dan segera mengambil tas dan barang-barang lain dari keempat orang itu dan pergi. Menghembuskan napas, jika orang ini ingin menyakitinya, Carson Chen merasa bahwa dia hanya bisa berbalik dan segera melarikan diri. Perbedaan antara kultivasi dan kekuatan terlalu besar. Namun, pedang bisa digunakan seperti itu. Carson Chen terinspirasi. Itu bisa bervariasi atau tidak. Apakah itu harus diubah atau tidak, itu tergantung pada situasi tertentu, dan beberapa orang berlatih pedang, mereka berada di tengah jalan, dan mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa sama sekali. Ini adalah mayoritas pendekar pedang, tetapi beberapa orang berlatih pedang di atas rata-rata. Akan ada terobosan baru, seperti lebih cepat, lebih kuat, lebih tajam dan sebagainya. Pedang ditarik dan ditusuk, hanya cahaya yang menyilaukan dan tajam melintas di udara, seperti garis putih. Masih belum terasa cukup cepat. Carson Chen menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan pedang Jonas Ouyang, masih ada perbedaan yang signifikan antara pedang ini dan pedang Jonas Ouyang. Namun, bukan berarti Carson Chen tidak sebagus Jonas Ouyang dalam penerapan pedang. Kedua belah pihak memiliki kelebihan masing-masing, tingkatkan diri lebih jauh. Mencabut pedangnya, dia berjalan ke 4 mayat dan melihat-lihat. Lukanya sangat tipis. Setelah mempelajari dan membandingkan dengan cermat, Carson Chen merasa bahwa dia telah mendapatkan beberapa inspirasi. Pedang, pedang, pedang. Mencoba dan menyesuaikan, setiap penyesuaian sangat halus. Setiap kali Carson Chen dapat merasakan bahwa pedang semakin cepat, dan kekuatan yang dibawa oleh pedang menjadi semakin terkonsentrasi saat ditusuk. Jika kekuatan cukup terkonsentrasi dan kecepatan pedang cukup cepat, itu berarti kekuatan pedang akan langsung ditingkatkan. Jika perubahan dapat ditambahkan untuk membuat pedang lebih tidak terduga, kekuatannya akan semakin ditingkatkan secara tak terlihat. Bersambung.